Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan 2.1 Matematika kelas 9 semester 1. Soal nomor 1, tentukan akar persamaan berikut. Kita kerjakan yang bagian A. Di sini adalah 3x ya, 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Ini bisa kita kerjakan secara langsung seperti ini. Jadi 3x kuadrat sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, 12 bagi 3 ya. Jadi yang ini bagi ini. Jangan terbalik. Berarti untuk x1 dan x2-nya di sini sama dengan akar 4. Maka hasilnya adalah plus minus 2. Maka kita bisa tulis x1-nya bisa sama dengan yang positifnya dan x2-nya adalah yang negatifnya. Berarti untuk yang bagian A, himpunan penyelesaian di sini adalah minus 2 dengan 2. Sekarang kita masuk ke bagian B. Kita perhatikan yang bagian B, x kuadrat ditambah 7x, ini 7x, ditambah 6, sama dengan 0. Dan sekarang kita gunakan sistem faktorisasi seperti ini. Nah, di sini X, di sini X. Kalau dijumlahkan 7 dan dikalikan 6, maka kita bisa coba dengan kalau dijumlahkan 7, 4 dengan 3, 7. Tapi kalau dikalikan 12, maka tidak bisa 3 dengan 4. Yang bisa itu adalah 6 dengan 1. Nah, ini dijumlahkan 7 dan kalau dikalikan menjadi 6. Maka di sini untuk X1-nya sama dengan, atau seperti ini dulu. X ditambah 1 sama dengan 0. Kita ambil bagian yang ini terlebih dahulu. Jadi X sama dengan min 1. Dan X1-nya berarti sama dengan min 1. Dan untuk yang kedua, X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti X ya sama dengan min 6. Berarti X2-nya itu adalah min 6. Kalau sudah bisa paham bagian ini, kita bisa langsung loncat ke sini. Berarti di sini ada himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu adalah angka min 1 dan min 6. Dan sekarang kita masuk ke bagian C. Bagian C soalnya adalah minus 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Nah, ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 berarti di sini kita bisa buat seperti ini. Di sini min 3x, di sini menjadi x, di sini 2, di sini jadi plus, di sini plus 1. Berarti di sini sama dengan 0. Jadi min 3x. Nah, min 3x kita buktikan terlebih dahulu ya, kita buktikan. Ini kalau dikalikan menjadi min 3x kuadrat. Berarti bagian sini sudah betul. Sekarang kita kerjakan bagian, perhatikan yang ini. Kalau dikalikan dengan 2. Kalau dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah min 6x. Terus yang ini, kalau dikalikan, ini menjadi plus x. Dan satu lagi, 1 kali 2 kalau dikalikan, ini menjadi plus 2. Perhatikan yang ini menjadi min 5x. Berarti bagian yang sini sudah kita sudah betul dan yang 2 juga sudah betul. Nah, itu cara pembuktiannya. Dan sekarang kita kerjakan min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini menjadi min 3x sama dengan min 1. Ini coret. Berarti untuk x1-nya adalah 1/3. Dan sekarang yang untuk yang keduanya, x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti untuk x2-nya sama dengan yang ini kita pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Nah, jadi seperti ini. Dan maka himpunan penyelesaian di sini adalah min 2,1/3. Soal nomor 2, nyatakan persamaan 3 kali dalam kurung x kuadrat plus 1 sama dengan x kali x min 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Atau bisa ditulis sama dengan y. Sekarang kita tulis soalnya di sini 3 x kuadrat plus 1
itu sama dengan X dikali X min 3. Sekarang kita kerjakan secara distributif. 3 kali X kuadrat berarti di sini menjadi 3X kuadrat. Sekarang 3 kali 1 berarti menjadi plus 3. Sama dengan X kali X, ini menjadi X kuadrat. Dan X kali min 3 berarti menjadi min 3X. Sekarang semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi di sini 3X kuadrat plus 3, yang ini menjadi min X kuadrat ya, min X kuadrat jadi plus 3X. Sekarang kita susunannya mengikuti bentuk umum. Jadi di sini 3X kuadrat dengan min X kuadrat, nah plus 3X plus 3 sama dengan 0. Ini kita kurangkan menjadi 2X kuadrat plus 3X plus 3 sama dengan 0. Kalau sudah paham, sebenarnya dari sini kita bisa langsung mendapatkan nilai ini. Jadi melewati 2 langkah ini. Dan ini cara seperti ini nantinya diperlukan untuk ujian ya, supaya cepat. Jadi kita latih di bagian ininya supaya lebih kuat, nanti bisa terbayang bagian hasil akhirnya. Soal nomor 3, akar-akar persamaan 3X kuadrat min 12X plus 2 alfa adalah alfa dan beta. Berarti yang ini sebagai X1 dan X2-nya. Yang ini. Dan sekarang tentukan persamaan kuadrat baru untuk akar-akarnya yang alfa plus 2. Berarti ini X1 yang baru. Ini X2 yang baru. Yang ini X2 yang baru. Dan sekarang perhatikan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Atau kita masuk ke bentuk seperti ini. X kuadrat min di sini A plus B dikali X ditambah A kali B. Nah, yang A plus B di sini adalah X1 dan X2 ya. Di sini adalah X1 kali X2. Ini X1 berarti ditambah X2. Atau perhatikan sama saja dengan alfa dan beta. Jadi di sini kita tulis X1-nya sama saja dengan alfa. X2-nya sama saja dengan beta. Dan sekarang kita masuk ke soal. Di soal di sini adalah 3X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0. Kita buat menjadi koefisien X kuadratnya 1. Jadi di sini X kuadrat, artinya dibagi 3. Kita bagi 3. Nah, jadi yang ini menjadi 4X. Dan yang ini menjadi 2/3 sama dengan 0. Maka kita perhatikan A-nya di sini adalah 1. Ya, koefisien dari X kuadrat. Dan B-nya adalah min 4. Dan C-nya di sini adalah 2/3. Dan sekarang kita sudah tahu kalau bagian tengah ini adalah penjumlahan. Ya, jadi penjumlahan. Jadi kalau alfa ditambah beta, atau ini tuh sama dengan X2 atau X1 ditambah X2. Nah, itu sama dengan min B per A. Jadi kita bisa masukkan ke sini min, B-nya adalah min 4. B-nya adalah min 4. Nah, jadi seperti ini. Per A, A-nya adalah 1. Jadi min kali min 4, 4 bagi 1 adalah 4. Maka kita sudah tahu X1 ditambah X2-nya adalah 4. Dan sekarang kita masuk ke untuk membuat persamaan yang baru. Kita kembali ke persamaan yang baru yang gunakan rumus X kuadrat min alfa ya, atau X1 X2 atau alfa plus beta. Nah, dikali X ditambah alfa kali beta. Sekarang kita masukkan ke sini. Karena yang baru itu adalah alfa plus 2 untuk X1-nya. Alfa plus 2. Berarti yang alfa ini kita ganti dengan alfa plus 2. Ya, kita ganti dengan alfa plus 2. Dan yang betanya juga kita ganti dengan beta plus 2.
Nah, jadi sama dengan, bukan sama dengan, ditambah alfa yang ini kita juga ganti menjadi alfa plus 2 dan betanya menjadi beta plus 2. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita masukkan di sini x kuadrat minus, sekarang kita satukan dengan alfa dengan betanya, jadi di sini alfa plus beta 2 ditambah 2 itu menjadi 4, jadi ditambah 4. Nah, seperti ini. Ditambah ini kita kalikan alfa beta ini kalikan menjadi 2 alfa, yang ini kita kalikan menjadi 2 beta. Nah, dan satu lagi 2 kali 2 menjadi 4, 2 kali 2 menjadi 4. Dan sekarang kita sudah tahu kalau nilai alfa plus beta itu, nah yang ini adalah 4. Kita sudah tahu nilainya adalah 4. Jadi di sini kita masukkan x kuadrat, yang alfa plus beta di sini kita ganti dengan 4. Jadi 4, yang ini menjadi 4. Ditambah 4 yang ini turunkan kali x, ditambah sekarang alfa kali beta. Oh ya, yang bagian alfa kali betanya kita belum bahas tadi ya. Alfa kali beta, nah yang ini. Berarti alfa kali betanya itu adalah A kali B di sini, berarti sama dengan kalau dari persamaan adalah yang ini. Nah, alfa kali betanya adalah 2/3. 2/3. Jadi di sini pembahasannya ada yang terlewat tadi ya. Jadi yang alfa kali betanya adalah 2/3, atau di sini sama dengan posisinya sama dengan yang C. Jadi 2/3. Jadi sekarang kita masukkan di sini alfa kali betanya adalah 2/3 ditambah. Nah, perhatikan yang ini duanya kita keluarkan, berarti di sini menjadi alfa plus beta ditambah 4. Nah, jadi seperti ini. Nanti yang ini kita ganti dengan tadi yang alfa plus betanya itu adalah 4. Ya, kita ganti. Jadi yang kita selesaikan dulu bagian sini. X kuadrat 4 tambah 4 itu min plus 8 kali min ya. Maksudnya jadi seperti ini. Min 8x. Ditambah. Terus bagian ini adalah 2/3. Nah, ditambah. Sekarang yang ini kita ganti dengan 4. Alfa plus beta itu adalah 4. 4 dikali 2. 4 kali 2 menjadi 8. Ditambah 4. Ditambah 4. Nah, sama dengan 0. Jadi di sini adalah x kuadrat, di sini min 8x. Sekarang kita jumlahkan 4 tambah 8 itu 12. 12 tambah 2/3 jadi 12. 2/3 sama dengan 0. Atau ya, ini cara penulisannya jadi banyak. Di sini ada x kuadrat min 8x, yang 12 2/3 bisa kita buat menjadi pecahan biasa, yaitu 12 kali 3 36 tambah 2 menjadi 38/3. Nah, ini jawabannya bisa seperti ini. Sekarang ada lagi versinya, nanti kalau di ABC ternyata ini tidak ada, kita harus buat ke sini. Dan ternyata kalau di sini tidak ada, kita harus buat ke sini. Yuk ke bagian sini. Karena di sini ada /3, kita kalikan dengan 3. Jadi di sini menjadi 3x kuadrat minus 24x plus 38. Jadi sama dengan 0. Jadi nanti kalau di ujian, kalau misalkan di sini tidak ada, itu belum tentu salah. Kita harus robah ke sini. Kalau masih belum ada juga itu belum artinya salah. Jadi kita harus robah ke sini. Jadi caranya seperti itu. Soal nomor 4, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kita pelajari ya, dengan 3 cara, yaitu 1 faktorisasi, kedua persamaan kuadrat sempurna ya, dan yang ketiga adalah diskriminan. Jadi di sini yang bagian A kita bisa gunakan sistem faktorisasi. Jadi sebenarnya kita gunakan cara yang paling cepat dan yang paling kita pahami, itu saja sebenarnya untuk mengerjakan soal nanti di ujian ya. Jadi yang bagian A di sini adalah x kuadrat min 1. Kita bisa buat seperti ini sebenarnya. X kuadrat sama dengan 1, maka
X1 dan X2 nya di sini sama dengan plus minus akar 1. Plus minus akar 1 itu adalah plus minus 1. Atau faktorisasinya seperti ini. Sama saja hasilnya. Di sini adalah X min 1 ya. Di sini ada ini angka 1, X plus 1. Ya, jadi jawabannya di sini yang X1-nya 1 dan X2-nya min 1. Ini adalah cara faktorisasi, dan cara faktorisasi kalau soal sederhana seperti ini bisa nanti langsung ke jawaban. Dan sekarang untuk yang bagian B, di sini ada 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, di sini kita bisa gunakan sistem faktorisasi. Jadi maksudnya kalau faktorisasi nanti tidak bisa, kita bisa gunakan rumus ABC atau diskriminasi atau persamaan kuadrat sempurna. Di sini kita masih bisa buat faktorisasi seperti ini. Nah, ini 2x, di sini 2x. 2x kali 2x ini menjadi 4x kuadrat. Di sini 1 ya. 2x, ini 2x menjadi 4x. 1 kali 1 ini menjadi 1. Jadi di sini plus ya. Sama dengan 0. Berarti di sini 2x ya plus 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1 per 2. Karena perhatikan bentuknya yang kiri dan yang ini adalah sama, berarti x1 dan x2 nya itu sama dengan sama ya. Jadi x1 sama dengan x2 maksudnya. Nah, x1 sama dengan x2 sama dengan min setengah. Nah, ini untuk yang bagian A dan B. Di bagian C saya akan bahas secara menggunakan rumus ABC atau yang diskriminan ya. Dimana rumus ABC-nya itu adalah, jadi kita tulis dulu yang ini nih bagian C. Berarti A-nya adalah min 3. Jadi kita kerjakan bagian C. A-nya min 3, B-nya adalah min 5, dan C-nya 2. C-nya 2, ini huruf C ya. Ini min 5, ini C-nya sama dengan 2. Jadi sekarang kita masukkan ke rumus untuk mencari X ya. X1 dan X2 di sini rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, yang B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminan. Jadi sekarang dibagi dengan 2A. Nah, artinya 2A itu adalah 2 dikali A. Jadi sama dengan kita masukkan min B. Min B-nya adalah min 5. Nah, jadi seperti ini. Plus minus akar B kuadrat. Berarti min 5 dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan. Terus dikurangi 4. A-nya adalah min 3. Dan C-nya adalah 2. C-nya 2. Dan sekarang dibagi dengan 2A. 2 kali 2. Kita kerjakan. Ini menjadi plus. Jadi 5 plus minus akar. Nah, perhatikan. Sekarang yang ada di dalam akar. Min 5 dikuadratkan, bagian yang ini kalau dikuadratkan itu menjadi 25. Ini kalikan min 4 kali min 3 12 kali 2 24. 24. Jadi di sini 24 plus 24 ya. Nah, terus diakarkan. Ini otomatis menjadi akar 49. Akar 49 maka hasilnya adalah 7. Ya, jadi di sini kita masukkan di sini adalah akar 49. Dibagi 2 kali 2 itu 4. Maka untuk X1 dan X2-nya di sini sama dengan 5 plus minus akar 49 itu 7 per 4. Jadi untuk X1 kita ambil yang plus. X1 kita ambil yang plus. 5 ditambah 7 dibagi 4 adalah 3. Jadi 5 tambah 7 12 bagi 4 3. Dan sekarang untuk X2 itu sama dengan, nah untuk X2-nya berarti 5 dikurangi 7. Tadi yang tadi tambah, sekarang menjadi minus. Untuk X2-nya dibagi 4. Jadi sama dengan 5 kurangi 7 min 2 bagi 4, jadi min 1 per 2.
Dan sekarang sudah kita dapatkan untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah -1/2. Jadi himpunan penyelesaian di sini untuk soal yang bagian C di sini adalah -1/2 dan 3. Nah, ini yang bagian C. Kita lanjutkan lagi nanti ke bagian yang D. Nomor 4 bagian D kita kerjakan sekarang dengan cara persamaan kuadrat sempurna. Perhatikan yang 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Kita buat ini pertama menjadi seperti ini. X kuadrat berarti di sini min setengah x min 3/2 sama dengan 0. Berarti di sini nilai A-nya adalah 1. Nah, A-nya sudah 1 dan B-nya sekarang adalah min setengah. Sekarang kita lanjutkan, berarti di sini menjadi x kuadrat. Perhatikan yang min setengah x ini menjadi sama dengan yang min 3/2 kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita masukkan di sini x kuadrat min setengah x. Di sini kita jumlahkan ya dengan rumusan seperti ini. Setengah ya ditambah setengah dari kali B terus dikuadratkan. Setengah kali B dikuadratkan. Jadi di sini kita jumlahkan dengan setengah dikali B. B-nya adalah min setengah dan kita kuadratkan. Ya, jadi sama dengan sekarang yang ini 3/2. Nah, kalau bagian ruas kiri ditambah ini, maka ruas kanan juga kita tambah yang nilai yang sama. Jadi di sini setengah min setengah terus dikuadratkan. Berarti dikuadratkan. Nah, seperti ini. Sekarang yang ini menjadi x kuadrat min setengah x. Sekarang perhatikan, setengah kali min setengah itu adalah min 1/4. Kalau dikuadratkan menjadi plus 1/16. Nah, jadi sama dengan yang ini berarti menjadi 3/2 ditambah 1/16. Nah, jadi seperti ini. Sekarang bagian yang kiri sudah kita bisa buat faktorisasinya. Di sini menjadi x. Karena min setengah berarti di sini min 1/4. Min 1/4 tambah min 1/4 itu menjadi min 1/2. Dan min 1/4 kalau dikuadratkan menjadi 1/16. Di sini sama dengan 3/2 ditambah 16. Kita samakan penyebutnya dengan 16. Berarti 16 bagi 2 8 kali 3. Jadi 24. 16 dibagi 16 itu 1 kali 1. Nah, jadi hasilnya adalah 25/16. Jadi yang ini x min 1/4 kuadrat itu sama dengan yang di sini adalah 25/16. Sekarang kita hilangkan kuadratnya menggunakan akar. Jadi kalau ruas kiri diakarkan ini menjadi seperti ini. Kuadratnya hilang dan ruas kanan kita akarkan juga. Jadi akar dari 25 dan per 16. Nah, karena akar nanti nilainya menjadi di sini plus minus. Jadi plus minus ya, karena akar. Jadi di sini x kita tulis sama dengan plus minus akar dari 25 itu adalah 5. Akar dari 16 itu 4. Min ya, yang ini min 1/4. Kita pindahkan menjadi plus 1/4. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa saja ditulisnya jadi seperti ini, 1/4 plus minus 5/4. Jadi untuk x1 di sini kita jumlahkan, ambil yang positifnya dulu. 1 tambah 5. Nah, jadi 6 bagi 4. Jadi 6/4 atau 3/2. Dan untuk yang x keduanya adalah kita kurangkan. 1 kurangi 5 itu 4, bagi 4 jadi 1. Untuk bagian E kita kerjakan dengan faktorisasi. Di sini x kuadrat min x plus 1/4 sama dengan 0. Kita buat faktorisasi saja seperti ini supaya cepat. Jadi x ya dijumlahkan min 1 dan dikalikan 1/4, yaitu angka setengah. Nah, berarti x min setengah sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan setengah. Dan di sini perhatikan untuk x1 dan x2-nya sama ya. Ini dengan ininya sama.
berarti X1 sama dengan X2. Jadi sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah 1/2. Soal nomor 5, tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Di sini saya sudah di copy ya. Soal nomor 1, tentukan akar persamaan dari berikut. Untuk yang A, ini nilai A-nya adalah 3. B-nya adalah 0 ya, B-nya 0 karena tidak ada, dan C-nya adalah min 12. Rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi tinggal kita masukkan di sini D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 0, jadi 0 dikuadratkan adalah 0 kuadrat kurangi 4. A-nya adalah 3, 4 kali 3, dan C-nya adalah min 12. Jadi 4 kali 3 kali min 12 ini menjadi positif ya. 12 kali 12 adalah 144. Ini untuk yang diskriminan yang bagian A, soal A. Sekarang yang soal bagian B. Soal bagian B, A-nya adalah sama dengan di sini 1 ya, koefisien dari X kuadrat. Terus B-nya sama dengan 7 dan C-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min, ya ini B kuadrat nih, B kuadrat min 4AC. Jadi sama dengan B-nya adalah 7, jadi 7 kuadrat kurangi 4, A-nya 1 dan C-nya adalah 6. 7 kuadrat itu adalah 49 dikurangi 24. Jadi hasilnya adalah 25. Dan sekarang soal yang bagian C. A-nya adalah min 3. A-nya min 3. B-nya min 5. Dan C-nya adalah 2. C-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 5, kita masukkan min 5, kita kuadratkan, kurangi 4, A-nya min 3, dan C-nya adalah 2. Nah, dari sini bisa kita dapatkan min 5 dikuadratkan menjadi 25. Sekarang min 4 kali min 3 menjadi 12, 12 kali 2 adalah 24. Jadi 25 ditambah 24 adalah 49. Soal nomor 6, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat adalah 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0 adalah 49. Ini nilai diskriminannya, berarti D sama dengan 49. Tentukan nilai C. Untuk rumus diskriminan di sini adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan sekarang kita perhatikan dari persamaan di mana A-nya di sini adalah 3 ya. A-nya adalah 3 dan B-nya yang ini adalah min 5. Ini B-nya. Jadi sekarang tinggal kita masukkan D-nya 49, jadi 49 sama dengan min 5. Ini min 5 dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan kurangi 4. A-nya adalah 3 dan C-nya yang dicari. Jadi di sini kita tulis 49 sama dengan min 5 dikuadratkan menjadi 25. Min 4 kali 3 menjadi min 12C. Nah, sudah seperti ini. Kita pisahkan yang 25 ke 49. Nah, jadi minus 25 sama dengan minus 12C. Yang ini kita kurangkan, 49 kurangi 25 adalah 24. 24 sama dengan min 12C. Maka nilai C di sini adalah nilainya 24 dibagi minus 12 dan hasilnya adalah minus 2. Ini untuk C-nya. Maka kalau kita kembali ke persamaan kuadratnya, yang 3x kuadrat min 5x, kita ganti x-nya dengan yang c-nya ya, kita ganti dengan min 2, maka sama dengan 0. Soal nomor 7, ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x min 4 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat.
Bentuk umum persamaan kuadrat itu bisa seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, jadi bisa seperti ini, dan nanti ini bisa dirubah menjadi X kuadrat dibagi semuanya dengan A plus B per A, di sini X plus C per A. Nah, seperti ini. Dan di sini sama dengan 0. Dan sekarang kita perhatikan yang 3x kuadrat sama dengan 2x min 4. 2x min 4. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, yang 2x min 4 kita pindahkan menjadi 3x kuadrat min, ini kuadrat ya, 3x kuadrat min 2x, yang min 4 menjadi plus 4 sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk persamaan yang umumnya, dan juga bisa dirubah menjadi x kuadrat min 2 per 3x plus 4 per 3 sama dengan 0. Ini sama saja. Nomor 8, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Untuk x kuadrat bagian A, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita gunakan sistem faktorisasi secara langsung. Di sini kita pakai x. Nah, sekarang perhatikan yang min 5 ini dijumlahkan min 5 dan dikalikan menjadi 6. Berarti angka tersebut adalah angka min 2 dan min 3. Min 2 dengan min 3 kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 5, dan kalau dikalikan menjadi 6. Maka x min 2 sama dengan 0, berarti x1 sama dengan yang min 2 kita geser ke kanan menjadi 2. Jadi yang bagian ini sebagai x1, yang bagian ini sebagai x2. Jadi untuk mencari x2-nya, kalau x min 3 sama dengan 0, maka x ya langsung kita dapatkan di sini sama dengan 3. Berarti di sini adalah x2-nya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Ini untuk yang A. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Di bagian B soalnya x kuadrat plus 2x min 15. Dengan cara yang sama kita gunakan faktorisasi. Di sini x kalau dijumlahkan menjadi 2x dikalikan min 15 berarti antara angka 5 dan 3. Karena di sini plus berarti yang 5-nya plus. 5 dikurangi 3 adalah 2, dan min 3 dikali 5 adalah min 15. Berarti untuk yang ini adalah bagian x1 dan ini adalah bagian x2-nya. Maka untuk x1 caranya sama dengan yang A, kita langsung saja. Jadi sama dengan 3. Kalau plus ditulis jadi kalau min jadi plus, plus jadi min. Berarti x2-nya adalah min 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah angka min 5. Ini himpunan penyelesaiannya min 5 dan 3. Sekarang kita masuk ke bagian C. X kuadrat plus 4x min 12. Bagian C, x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Kita masih gunakan sistem faktorisasi seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dijumlahkan nilainya plus 4 dikalikan min 12, berarti angka 6 dengan angka 2. Karena di sini positif berarti yang 6 harus lebih besar ya. Nah, sama dengan 0. Maka yang ini adalah x1 dan ini adalah x2. Kita langsung saja. X1 di sini sama dengan kebalikan dari min 2 adalah plus 2 dan lawannya ya. Dan sekarang untuk x2 lawan dari plus 6 adalah min 6. Jadi himpunan penyelesaian di sini adalah min 6 dan 2. Soal nomor 9, bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan 5. Berarti di sini x1-nya 2 dan x2-nya adalah 5. Jadi kalau mencari akar-akarnya berarti kita buat langsung faktorisasi seperti ini. Di sini x, di sini x. Kalau yang di sini plus, kita masukkan ke sini jadi min. Yang 5 plus kita masukkan menjadi min. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini kalau dikalikan x kali x jadi x kuadrat
X kali min 5 berarti menjadi min 5X. Terus 2 dikali X min 2 ya, jadi min 2X. Dan satu lagi min 2 dikali min 5 adalah plus 10. Sama dengan 0. Berarti yang ini adalah X kuadrat. Ini menjadi min 7X plus 10. Nah, ini penampakan dari persamaan kuadratnya. Atau kalau ingin secara langsung, kita bisa tulis langsung nih, secara langsung X kuadrat, karena di sini positif, ini positif, kita jumlahkan 2 ya, di sini berarti kita anggap menjadi negatif. Negatif 2 tambah negatif 5 menjadi min 7X. Terus kita kalikan min 2 dikali min 5 berarti menjadi plus 10. Soal nomor 10, nyatakan persamaan dari 2 dikali dalam kurung X kuadrat plus 1 sama dengan X dikali dalam kurung X plus 3. Kita tulis ulang soalnya di sini 2 X kuadrat plus 1 sama dengan X plus 3. Nah, jadi seperti ini. Kita gunakan secara distributif ya, dari 2 kali X kuadrat ini menjadi 2X kuadrat. 2 kali plus 1 ini menjadi plus 2 sama dengan X kali X menjadi X kuadrat. Dan X kali 3 menjadi 3X. Dan sekarang kita satukan ya. Ini menjadi 2X kuadrat. Sekarang di sini plus 2, yang X kuadrat yang ini kita pindah ke ruas kiri menjadi min X kuadrat. Terus yang plus 3X kita pindah menjadi min 3X sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan bagian yang sejenisnya. Jadi misalkan di sini 2X kuadrat itu sejenis dengan min X kuadrat. Dan di sini berarti ada min 3X tidak ada lagi, dan yang plus 2 kita simpan paling belakang. Jadi 2X kuadrat kurangi X kuadrat itu menjadi nilainya X kuadrat. Ini menjadi min 3X dan di sini menjadi plus 2 sama dengan 0.